Barat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Inilah luar biasa orang Kota Waringin Barat ini, Pak Kapolres, Pak Dandim, banyak bintang. 2020 kita berkumpul di halaman kantor TPHP. Sekarang juga produksi dalam negeri dan kebetulan selain dari komisi 4 yang membidangi pertanian, perkebunan, perencanaan peternakan dan itu kami menolak. Karena yang harus patut selalu bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menandatangani berita acara. Dan Nur Hidayah SHMH. Jalan. Alhamdulillah. Rangka penyerahan ya bantuan hibah alat pertanian kepada seluruh kelompok tani, terutama Alsintan alat pertanian. Dan ini juga luar biasa, saya apresiasi terutama alat-alat ini dukungan juga support dari anggota DPR RI kita Bapak Haji Bambang Purwanto, karena beliau kebetulan menjadi anggota Komisi 4 ya DPR RI yang membidangi terutama leading sektornya yaitu pertanian dalam arti luas. Nah tentunya ini harapan ke depan kerjasama dan juga dukungan dari semua pihak ya, ini memberikan hasil yang maksimal juga untuk ketahanan pangan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Luar biasa, sejak tahun ke tahun ya animo masyarakat untuk menjadi petani khususnya di sektor pertanian. Belakang. Saya sangat mensupport, sangat berterima kasih kepada anggota DPR RI, Bapak Purwanto, karena ketahanan pangan itu adalah nomor satu dalam kehidupan manusia. Jadi untuk segala aktivitas, kalau ketahanan pangannya tidak terjaga, tidak aman, itu sepertinya kurang relevan. Jadi sangat bersyukur Pak Bambang Purwanto telah memberikan banyak sekali bantuan peralatan terkait dengan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kota Waringin Barat tetap aman dan terjaga. Untuk kedepannya kami harapkan petani-petani lebih kreatif lagi untuk memanfaatkan alat-alat yang sudah diberikan dan juga semakin semangat untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten. Kita kan melakukan pembinaan melalui penerapannya nanti, artinya kalau ada secara teknis nanti kita bantu teknis promosionalnya. Nah cuma ini sudah menjadi hak sepenuhnya dari kelompok tani, jadi pemeliharaan perawat itu sudah diserahkan ke kelompok tani, jadi sudah dihibahkan gitu. Oh jadi semua mereka ya gitu. Karena kalau kita nggak bisa lagi mengambilkan penganggaran karena itu dihibahkan. Kalau yang di kita kan kecuali yang menjadi aset dinas, ini bukan aset dinas lagi. Oh jadi ini sudah hak kelompok gitu ya Bang. Semua tanggung jawab pemeliharaan, semua perawatan, perbaikan itu jadi kelompok tani. Bang, ada anda target evaluasi Bang kepada si pengguna? Karena ini kan walaupun ini sudah dikelola oleh pihak yang ketiga gitu ya, tapi dari pihak dinas kan tidak lepas nih untuk monitoringnya. Kita tetap monitor, kita ada evaluasi itu tahun, artinya harus digunakan tidak, kalau tidak digunakan kan bisa diambil lagi diserahkan ke kelompok lain yang menggunakan. Oh bisa gitu, mekanismenya ada. Tapi tentu dan petunjuk dari Dirjen Tanaman. Harapannya Bang kepada para pengguna khususnya masyarakat. Ya, kita harapkan ini bisa digunakan sebaiknya semaksimal mungkin. Kedua, pemerataan yang dikuasai salah satu kelompok saja, artinya kan ini digunakan secara merata
berkesinambungan dan artinya semua kelompok merasa memiliki dan sesama melihara lah. Oke. Saya melihat Bapak selaku Komisi 4 yang sudah jam terbangnya bukan diragukan lagi. Nah, Bapak mantan birokrasi. Nah, apa sih yang membidangi Komisi 4 itu dulu? Iya, alhamdulillah saya kebetulan ini masuk ke Senayan melalui Dapil Kalteng, bahwa setelah masuk ke Senayan saya ditempatkan oleh Partai Demokrat itu di Komisi 4 dan juga di Balik. Terkait dengan Komisi 4, tentu kenapa saya harus memilih Komisi 4? Karena Komisi 4 ini bersentuhan langsung dengan masyarakat di pedesaan, termasuk juga perkebunan. Karena Komisi 4 ini membidangi pertanian, hortikultura, kemudian peternakan, perkebunan, selanjutnya perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup, dan kehutanan, serta bulog. Ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat petani, di mana Kalimantan Tengah ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan kontribusinya terhadap ketahanan pangan, karena luas wilayahnya itu 1,5 kali Pulau Jawa. Nah, setelah saya keliling se-Kalimantan Tengah, banyak potensi-potensi yang perlu kita kembangkan, terutama dalam kaitannya untuk menunjang ketahanan pangan, sehingga tidak salah pemerintah pusat merencanakan food estate di Kalimantan Tengah karena memang potensi luar biasa. Dan di sekitar daerah kita ini sudah ada petani yang bisa panen 1 hektar itu 8 ton. Walaupun belum keseluruhannya, ini tentu perlu dukungan dari pemerintah. Nah, saya selaku Komisi 4 berupaya untuk melengkapi sarana prasarana bagi para petani kita, yang mana selama ini banyak menggunakan cangkul segala macam. Nah, ini kami dari aspirasi kami bisa menyalurkan baik traktor, hand traktor, kemudian kultivator, kemudian ada padi, jagung, terus kemudian pompa air, dan banyak sekali yang dapat kami salurkan ke petani. Seperti kemarin dengan Bupati Kota Barat di Dinas Pertanian kita menyalurkan kombain untuk alat panen bagi petani, kemudian juga perokok padi dan jagung. Dan setelah ini saya akan berbagian di Sampit. Setelah Sampit nanti terus ke Barito Utara. Memang belum seluruhnya dapat, tetapi kami akan programkan aspirasi kami. Saya salurkan untuk petani Kalimantan Tengah. Oke, Bang. Kalau kita melihat ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan tadi, tapi yang di sini yang perlu kita pertanyakan sih. Selama ini kan ini seirama nih antara program pemerintah pusat, Komisi 4 untuk menyalurkan, sebagaimana untuk menarik aspirasi ya. Nah, kelihatannya Bang, ada punya target nggak untuk wilayah Kalteng, dapil Bapak sendiri di beberapa kabupaten kota? Selaku Bapak untuk menarik aspirasi, mungkin sebagai barometernya, ada punya target nggak? Mungkin, wilayah ini pertanian, contoh seperti Palang Pisau, kenapa Presiden mencanangkan itu? Nah, sekarang pola DPR bagaimana? Iya, dalam rangka menyalurkan aspirasi terkait dengan alat produksi petani, tentu salah satu pertimbangan saya juga karena luas wilayah. Karena ketika kita salurkan peralatan, tentu saya juga harus berhitung berapa sih luas lahan pertanian petani. Karena kalau kombain itu paling tidak kan tidak mungkin saya serahkan, hanya luasannya cuma 25 hektar, tidak efisien. Sehingga seperti yang saya kunjungi, Kapuas, Pulang Pisau, kemudian Sampit dan Kuala Katingan, ini lahan sawahnya cukup lebar-lebar. Kalau Kobar itu di Sebue, kemudian juga di
telur bule ini yang bisa dikembangkan, sehingga peralatan yang kami serahkan ini betul-betul bisa mengoptimalkan kinerja petani di daerahnya masing-masing. Player mas. Hand flash berapa bang? Dapat 4 ya. Atas nama kelompok apa bang? Kelompok Obja Sungai Melawen, maju bersama. Oh maju. Berapa satu kelompok? Satu kelompoknya satu desa 56. Yang mana hari ini adalah salah satu penyerahan kepada para gapoktan yang ada di Bogor dengan yang aspirasi yang disampaikan oleh mereka kepada DPR RI Jakarta. Demikian informasi yang kami dapatkan.